Di balik tembok tipis sebuah kos di Jakarta, ada seorang perempuan bernama Rani. Cantik, kulit terang, tubuh indah yang membuat banyak orang sulit memalingkan mata. Ia tidak pernah meminta perhatian itu, tetapi setiap langkahnya selalu meninggalkan bisikan dan tatapan yang tak pernah benar-benar hilang. Hingga suatu siang yang panas, ketika listrik padam dan udara berubah gerah, muncul seorang pria bernama Reno. Tinggi, tampan, dan punya senyum yang terlalu mudah membuat jantung berdebar. Pertemuan sederhana itu berubah menjadi kedekatan yang terasa terlalu cepat, terlalu hangat, dan terlalu sulit untuk dijelaskan. Setiap pertemuan mereka punya tegangannya sendiri. Tatapan yang bertahan lebih lama, jarak yang semakin pendek, dan momen-momen kecil yang membuat keduanya terseret dalam rasa yang tidak ingin mereka akui. Hingga suatu malam, ketika hujan, gelap, dan kesunyian membuat mereka berada di ruang yang hanya diterangi satu cahaya, hubungan mereka melewati batas yang tak pernah direncanakan. Namun di balik semua kehangatan itu, muncul perubahan yang mengguncang segalanya. Tubuh Rani terasa berbeda, nafasnya berat, dan sebuah tes kecil yang ia genggam menampilkan jawaban yang membuat kedua dunia mereka berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Bagaimana Reno akan bereaksi? Dan kisah panas yang dimulai tanpa rencana akan berakhir menjadi apa? Namaku Rani, dan hari itu terasa seperti hari paling panas sepanjang tahun. Udara Jakarta menempel di kulit seperti lapisan tipis yang sulit diabaikan. Aku berjalan keluar kamar kos sambil membawa kantong sampah, mencoba tidak memperhatikan tatapan penghuni kos lain yang sejak tadi memandangiku. Aku tahu beberapa dari mereka hanya melihatku dari sisi luar, bukan siapa aku sebenarnya. Seringkali aku mendengar bisikan atau melihat senyuman sinis yang membuatku ingin menghilang dari dunia. Aku mencoba bersikap kuat meskipun itu hanyalah tameng rapuh untuk menahan lelah. Sungguh melelahkan ketika bentuk tubuh dan wajah menjadi hal yang orang pikir cukup untuk mendefinisikan diri seseorang. Hari itu, bahkan sebelum kejadian apapun, aku sudah merasa jenuh, panas, dan ingin menjauh dari semuanya. Setelah menuruni tangga, aku melihat halaman kos dipenuhi cahaya matahari yang menyengat atap seng. Aku memicingkan mata, namun langkahku berhenti ketika melihat seseorang berdiri dekat gerbang. Seorang pria muda, tinggi, tegap, dengan wajah tenang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapannya sempat jatuh padaku, bukan tatapan nakal seperti penghuni kos lain, tapi lebih seperti rasa ingin tahu yang tulus. Aku mengambil beberapa detik untuk memastikan apakah aku mengenalnya. Namun jawabannya jelas tidak. Kehadirannya terasa berbeda, seolah ia membawa hawa tenang yang kontras dengan panas terik hari itu. Ada sesuatu dalam cara dia berdiri yang mengundang perhatian, tetapi tidak membuatku merasa terancam. Dan tanpa ku tahu alasannya, kehadirannya mengubah sedikit suasana siang itu. Dia berjalan mendekat, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kamu Rani, ya?" Suaranya terdengar stabil dan dalam. Aku mengangguk, masih mencoba menilai maksud di balik tatapannya. Lalu ia memperkenalkan diri. "Aku Reno, anak pemilik kos ini." Kalimat itu membuatku terkejut karena aku tidak tahu pemilik kos memiliki anak seusia kami yang tinggal di sekitar sini. Reno menjulurkan tangan dan aku menyambutnya dengan sedikit ragu. Takut interaksi ini hanya akan menambah gosip penghuni kos lain. Namun saat tanganku menyentuh tangannya, aku tahu ia tidak bermaksud macam-macam. Justru, ia memperlakukanku seperti manusia yang layak dihormati. Sesuatu yang jarang aku rasakan di tempat ini. Kami mengobrol ringan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa nyaman berbicara dengan seseorang tanpa ada maksud tersembunyi. Tetapi dari sudut mata, aku melihat beberapa penghuni kos di teras sedang memperhatikan kami. Mereka saling berbisik, mengerlingkan mata, dan memberi senyuman miring seolah percakapan kami adalah bahan hiburan untuk mereka. Kegerahan yang kurasakan meningkat, bukan hanya karena suhu, tapi karena rasa malu dan risih yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Reno juga sepertinya menyadari hal itu dan melirik ke arah mereka dengan ekspresi tidak nyaman. Aku mencoba tersenyum padanya meski jelas senyum itu dipaksakan. Lalu Reno berkata pelan, "Kamu sering digituin, ya?"
Sebuah pertanyaan sederhana yang menusuk lebih dalam dari yang ia sadari. Sebelum pergi, Reno memberiku informasi tentang pemadaman listrik yang akan terjadi besok siang. Cara dia mengatakannya membuatku merasa ia benar-benar memperhatikan kondisiku. Seakan ia tidak ingin aku kewalahan sendirian menghadapi panas atau situasi tak menyenangkan lainnya. Saat ia melangkah menjauh, aku tetap berdiri di tempat sambil memandang punggungnya yang perlahan menjauh dari halaman kos. Ada rasa aneh yang tertinggal, campuran penasaran dan ketegangan yang tidak bisa kujelaskan. Tetapi sebelum aku bisa memahami perasaanku sendiri, suara tawa kecil dari dua penghuni kos di belakangku membuatku kembali ke kenyataan pahit. Mungkin pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar, tetapi entah itu awal perubahan baik atau awal masalah baru. Yang jelas, sejak pertama kali bertemu Reno, konflik sudah terasa mulai bergerak di sekitar hidupku. Siang esoknya datang dengan panas yang terasa seperti menekan seluruh dinding kos. Sejak pagi, aku sudah merasa gelisah setelah mendengar pemberitahuan dari Reno tentang pemadaman listrik. Ketika jam mendekati 2 siang, suara kipas di kamarku perlahan melemah sebelum akhirnya berhenti sama sekali. AC mati secara mendadak dan kamar langsung berubah seperti ruang tertutup yang kehabisan udara. Aku mengibaskan baju tank topku pelan-pelan, berharap angin kecil muncul, namun tidak ada yang berubah. Keringat turun dari tengkuku, membuat tank topku menempel pada kulit dengan cara yang membuatku semakin tidak nyaman. Suasana hening tetapi juga menyiksa, seakan seluruh penghuni kos sama-sama terperangkap dalam panas yang melelahkan ini. Di tengah gerah itu, aku mulai menyadari betapa sempitnya kamar ini ketika tidak ada hembusan angin. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel, tetapi baterainya sudah tinggal beberapa persen. Setiap detik yang berlalu terasa seperti pengingat bahwa aku sebentar lagi akan terputus dari dunia luar. Aku menghela napas panjang, mencoba bertahan. Namun udara di kamar semakin pekat. Rasanya seperti berada di sauna yang pintunya terkunci dari luar. Ketika keringat mulai mengalir ke pelipis, aku akhirnya menyerah. Aku meraih ponsel dan melihat layar yang menunjukkan baterai 1%. Detik berikutnya, ponsel mati begitu saja, dan aku terdiam menatap layar hitamnya. Sebuah rasa cemas muncul, kecil, tapi cukup membuat jantungku berdebar tidak nyaman. Di tengah rasa panas dan kesepian itu, aku ingat Reno. Ingatan tentang bagaimana ia memperingatkanku kemarin muncul begitu saja. Dengan langkah ragu, aku menghidupkan ponsel menggunakan sisa tenaga yang masih tersisa dan mengetik pesan singkat kepada Reno. Reno, kamu punya power bank? Aku butuh bantuan. Tulisku cepat sebelum baterainya benar-benar habis. Tak lama pesan terkirim, ponselku mati total. Aku terduduk di tepi kasur, menatap pintu kamar sambil berharap ia membaca pesan itu tepat waktu. Hening terasa panjang, membuatku menduga-duga apakah ia sibuk atau tidak ada di kos. Namun beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arah kamarku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ketukan pelan mengisi udara panas di kamar. Rani, kamu di dalam. Suara itu membuat hatiku sedikit lega. Aku membuka pintu perlahan, dan Reno berdiri di sana sambil membawa power bank. Ia terlihat turut kepanasan, dengan keringat membasahi sisi pelipisnya dan kaosnya sedikit melekat di tubuh. Tatapannya langsung memperhatikan wajahku, seolah memastikan aku baik-baik saja. Kamu kelihatan gak nyaman banget, katanya dengan nada khawatir. Aku mengangguk, berusaha tersenyum meski rasanya senyum itu rapuh. Reno melangkah sedikit masuk karena halaman kos terlalu panas untuk berdiri lama-lama, dan aku tidak keberatan. Udara di kamarku memang gerah, tetapi entah mengapa kehadirannya membawa sedikit rasa aman. Namun dari luar kamar, aku sempat mendengar suara langkah seseorang yang berhenti sejenak, seperti sedang menguping. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin lagi-lagi penghuni kos merasa punya bahan gosip baru. Reno menyerahkan power bank dan aku merasa lega bisa menyalakan ponsel lagi. Ia mengusap tengkuknya, seperti mencoba mengusir panas yang menempel di kulitnya. Kalau terlalu panas, kamu boleh ke ruang tamu. Anginnya lebih lumayan, katanya. Aku mengangguk, meskipun bagian diriku ingin tetap di kamar dan menghindari tatapan orang luar.
Di tengah percakapan kami yang pelan, suara tawa samar dari luar terdengar, membuatku sadar bahwa beberapa orang mungkin memperhatikan lebih dari yang seharusnya. Reno juga tampak menyadari hal itu dan melirik sekilas ke arah pintu. Wajahnya berubah sedikit tegang, seakan tidak suka dengan perhatian berlebih dari luar. "Nggak apa-apa, jangan dipikirin mereka," katanya pelan. Tetapi meski begitu, aku bisa merasakan bahwa sejak listrik padam hari ini, bukan hanya udara yang membuatku tidak tenang, ada sesuatu yang lebih besar yang akan segera berubah. Sejak hari pemadaman listrik itu, hubungan antara aku dan Reno berubah perlahan tanpa kami sadari. Setiap kali kami berpapasan di halaman kos atau dekat tangga, tatapan kami bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Aku tak bisa menolak bahwa kehadirannya membawa ketenangan yang jarang kumiliki. Namun setiap momen kecil itu selalu disertai bisikan dari penghuni kos lain yang semakin vokal membicarakan kami. Mereka sering terdiam mendadak ketika aku lewat, seolah-olah menyembunyikan sesuatu padahal jelas sedang mempergunjingkan kami. Rasanya melelahkan, tetapi anehnya aku tidak sepenuhnya terganggu jika orang yang mereka bicarakan adalah Reno. Yang membuatku gelisah justru ketidakpastian hubungan kami yang sebenarnya. Apakah ini hanya perhatian sementara? Atau sesuatu yang diam-diam juga dirasakan Reno? Beberapa hari setelah insiden powerbank, Reno mulai sering mampir ke depan pintu kamarku hanya untuk bertanya hal-hal kecil. "Sudah makan? Atau ada yang kamu butuh bantu?" tanyanya dengan nada ringan. Awalnya aku merasa canggung karena tidak terbiasa diperlakukan dengan perhatian semacam itu tanpa niat tersembunyi. Tetapi semakin sering ia muncul, semakin hilang rasa canggungku, berganti dengan rasa nyaman yang mungkin terlalu cepat tumbuh. Kami mulai mengobrol sedikit lebih lama, tertawa kecil bersama, bahkan saling bercerita tentang hal yang tidak kami bagi ke orang lain. Namun setiap kali kami sedang berbicara, aku bisa merasakan tatapan dari koridor, seolah ada mata-mata yang selalu ingin memastikan mereka punya bahan baru untuk dibicarakan. Dan perlahan aku mulai takut bahwa hubungan ini akan membuatku jadi pusat gosip yang lebih besar lagi. Suatu sore, ketika aku sedang kembali dari kampus, aku mendengar dua penghuni kos sedang berbicara tentangku di dekat tangga. Salah satunya berkata, "Pantas saja sekarang sok cuek, ada Reno yang jaga." Yang lain tertawa kecil dan menambahkan, "Ih, jangan-jangan mereka diam-diam ada apa-apanya." Suara mereka jelas terdengar, padahal mereka pura-pura tidak sadar bahwa aku ada di belakang. Aku berhenti sejenak, menahan napas karena rasa marah dan malu bercampur jadi satu. Rasanya ingin mulai membalas, tapi aku tahu percuma karena mereka hanya akan menyebutku sensitif. Saat itu, Reno muncul dari arah berlawanan dan melihat wajahku yang menegang. "Kamu kenapa?" tanyanya pelan. Aku hanya menjawab, "Gak apa-apa," meski jelas ada yang sedang mengganjal. Dan entah kenapa, cara Reno menatapku saat itu justru membuat emosiku hampir pecah. Malamnya, Reno datang mengetuk pintuku. Dengan wajah tenang namun serius, dia berkata, "Aku dengar tadi ada yang ngomongin kamu." Aku terkejut karena aku tidak sadar dia mendengarnya. Reno menatapku dalam, seakan ingin memastikan apakah aku benar-benar baik-baik saja atau hanya berpura-pura kuat seperti biasanya. Aku mencoba tertawa kecil, tapi suaraku terdengar rapuh. "Udah biasa, kok," kataku. Namun Reno menggeleng pelan. Wajahnya tampak marah namun tertahan. "Nggak harus biasa. Mereka nggak berhak ngerendahin kamu." Kata-katanya membuat hatiku aneh, seperti seseorang akhirnya membelaku setelah sekian lama sendirian menghadapi komentar orang. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat bukan sebagai sosok yang harus kuat, tetapi sebagai seseorang yang pantas dipertahankan. Dan itu membuat dadaku terasa sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, kedekatan kami semakin sulit disembunyikan. Reno menjadi orang yang dengan alami selalu berada di sekitarku, bukan karena memaksa, tetapi karena perhatian itu datang begitu saja. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya yang menenangkan dan tatapannya yang konsisten menunjukkan kepedulian. Namun, semakin dekat kami, semakin besar tekanan dari luar. Beberapa penghuni kos mulai bersikap berbeda. Ada yang sinis, ada yang usil,
dan beberapa bahkan terang-terangan memberi tatapan penuh penilaian ketika aku melintas. Aku tidak tahu apakah Reno menyadarinya sepenuhnya, tetapi ia selalu hadir tepat ketika aku butuh tempat bersandar. Di balik semua drama kecil itu, aku merasakan sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang mungkin bukan sekadar rasa nyaman. Tetapi bersamaan dengan itu, aku juga tahu bahwa semakin besar kedekatan ini, semakin besar pula risiko masalah yang mungkin harus kami hadapi. Beberapa minggu setelah gosip di kos mulai menyebar, aku mulai merasa hidupku berubah lebih cepat dari yang bisa kuikuti. Setiap kali aku kembali dari kampus, ada saja tatapan yang terasa menusuk dari penghuni kos lain. Mereka mungkin tidak mengatakan apapun secara langsung, tetapi ekspresi mereka sudah cukup untuk membuatku merasa tidak nyaman. Di tengah suasana yang semakin aneh itu, hanya Reno yang tetap konsisten berada di sisiku. Namun bahkan kedekatan kami semakin menjadi bahan perbincangan, membuatku kadang takut keluar kamar. Aku bukan tipe orang yang peduli pada omongan sekitar, tapi saat ini, rasanya semua itu menumpuk terlalu banyak. Ada hari di mana aku hampir percaya bahwa hubungan kami hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Namun ada pula hari ketika aku merasa Reno satu-satunya alasan aku masih bertahan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, listrik kembali padam untuk kedua kalinya dalam beberapa minggu. Aku duduk di dalam kamar dengan satu lilin kecil menyala, sementara suara hujan memukul atap seperti dentuman konstan yang membuat suasana semakin menegangkan. Terdengar suara pintu-pintu kos tertutup satu persatu. Mungkin karena penghuni lain takut gelap atau tidak tahan dengan suara petir. Hujan yang menggila membuatku merasa sendirian lebih dari biasanya. Ketika petir menyambar dan membuat ruangan terang sesaat, jantungku berdebar lebih cepat. Tanpa pikir panjang, aku mengambil ponsel yang baterainya tinggal sedikit dan mengirim pesan pada Reno. "Kamu di mana? Aku takut kalau sendirian." Tulisku, jujur tanpa filter. Pesan itu terkirim sebelum layar ponsel menggelap. Hanya beberapa menit kemudian, pintuku diketuk pelan. Degup jantungku langsung melonjak ketika mendengar suara Reno memanggil. "Rani, boleh aku masuk?" Aku membuka pintu dan melihatnya berdiri di ambang. Rambutnya sedikit basah oleh hujan yang mungkin baru saja ia lewati. Ia membawa senter kecil dan wajahnya tampak khawatir. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya sambil masuk dan menutup pintu. Aku mengangguk. Meskipun jelas aku tidak benar-benar baik-baik saja. Suasana kamar yang hanya diterangi cahaya lilin membuat segalanya terasa lebih intens, lebih sunyi, lebih dekat, dan lebih nyata. Reno duduk di sisi kasur dan menatapku dengan cara yang membuat dadaku terasa nyeri, seakan ia bisa melihat tepat ke dalam pikiranku yang sedang kacau. Kami berbicara pelan, hanya ditemani suara hujan dan kilat yang sesekali menerangi kamar. Aku bercerita tentang betapa tertekannya aku dengan gosip-gosip yang beredar, tentang rasa takut yang datang tiba-tiba setiap kali seseorang memandangku aneh. Reno mendengarkan tanpa memotong, seakan setiap kata yang keluar dariku adalah sesuatu yang harus ia perhatikan. "Kamu nggak perlu hadapi semuanya sendirian," katanya dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata itu membuatku menunduk, karena aku terbiasa menghadapi segalanya sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. "Aku takut bikin masalah," jawabku lirih. Reno menggeleng pelan lalu berkata, "Rani, kamu bukan masalah. Mereka yang salah." Kalimat itu membuatku ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena finally ada seseorang yang berpihak padaku tanpa ragu. Suasana menjadi hening cukup lama setelah itu. Tetapi heningnya bukan hening yang membuat canggung. Justru terasa seperti ruang aman di mana aku bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir. Kami duduk lebih dekat tanpa sadar, sama-sama mendengarkan hujan yang mereda perlahan. Reno kemudian berkata pelan, "Aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak akan pergi." Kata-katanya sederhana, tetapi berat dan jujur, seakan ia mengucapkannya bukan karena momen emosional, melainkan karena itu memang keputusan hatinya. Saat aku menatapnya, aku bisa melihat bahwa ia sama tegangnya denganku, tapi tidak menjauh. Malam itu, meski tidak ada hal yang melampaui batas, aku merasakan perubahan yang jelas, perubahan yang membuat hubungan kami tidak lagi bisa disebut kebetulan. Di tengah hujan, gelap,
dan rasa takut yang bercampur dengan ketertarikan yang tak terucap. Sebuah garis telah terlewati, meski kami tidak menyadarinya sepenuhnya. Beberapa minggu setelah malam hujan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda pada tubuhku. Awalnya hanya rasa lelah berlebihan yang muncul tiba-tiba meski aku tidak melakukan banyak aktivitas. Kadang aku merasa pusing saat berdiri, dan ada momen di mana aroma makanan tertentu membuatku mual tanpa alasan jelas. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa semua itu hanya akibat stres dari gosip dan tekanan emosional yang menumpuk belakangan ini. Tetapi semakin hari, rasa tidak nyaman itu menjadi semakin sering muncul. Bahkan teman kampusku sempat menatapku heran ketika aku mendadak pucat di tengah kelas. Di malam hari, aku sering terbangun dengan dada berdebar tanpa sebab. Dan di antara semua itu, pikiran yang berusaha kuhindari mulai muncul pelan-pelan, membuatku takut pada kesimpulan yang tidak ingin ku percaya. Sementara itu, hubunganku dengan Reno semakin rumit. Ia menjadi lebih perhatian daripada sebelumnya, terlalu perhatian. Bahkan, setiap kali aku terlihat lelah, ia selalu bertanya berulang-ulang apakah aku baik-baik saja. Setiap kali aku tidak berselera makan, dia memaksaku duduk dan memberiku sesuatu yang hangat meski hanya mie instan. Namun perhatian itu malah membuatku semakin takut, karena aku merasa sedang menyembunyikan sesuatu darinya, sesuatu yang bahkan belum berani aku akui pada diriku sendiri. Kadang aku menatap wajahnya dan bertanya dalam hati, apakah dia akan tetap ada jika kebenaran yang kutakuti benar-benar terjadi? Ketegangan emosional antara kami terasa seperti tali yang ditarik dari dua sisi, dekat, tapi seperti berada di ambang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pada suatu pagi, setelah semalaman merasa pusing dan sulit tidur, aku duduk di kamar mandi kos dengan tangan gemetar. Aku sudah membeli tes kehamilan sejak 2 hari lalu, tapi baru pagi ini aku berani menggunakannya. Rasanya seperti harus menelan kenyataan pahit yang mungkin selama ini sudah menunggu di balik pintu. Saat garis pertama muncul, napasku terhenti. Ketika garis kedua perlahan ikut terlihat, tubuhku seperti langsung kehilangan tenaga. Aku tidak tahu apakah itu rasa takut, terkejut, atau campuran dari keduanya. Aku bersandar pada dinding dingin sambil menutup mulut agar tidak terisak keras. Rasanya seluruh dunia berhenti sejenak. Semua suara di luar kamar mandi menghilang, dan yang tersisa hanya degup jantungku yang berdetak terlalu cepat. Pada akhirnya, meski ingin menyangkal, aku tahu tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Selama beberapa jam setelah melihat hasil tes itu, aku hanya duduk diam di kamar sambil menatap kosong ke dinding. Pikiran di kepalaku berputar terlalu cepat, tapi tubuhku terlalu lelah untuk menyusul. Bagaimana aku harus memberitahu Reno? Bagaimana ia akan bereaksi? Apa yang akan dikatakan ibu kos? Apa kata orang-orang di kampus? Bayangan-bayangan buruk itu bermunculan tanpa bisa kucegah. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu hal yang tidak bisa kuhindari. Aku tidak bisa menyembunyikan ini dari Reno. Apapun yang terjadi, ia berhak tahu. Menjelang sore, aku akhirnya memberanikan diri mengirim pesan singkat. Reno, bisa ketemu? Ada yang harus aku bilang. Sesudah mengirimnya, aku memeluk lutut sambil menunggu jawabannya. Berharap waktu berjalan lebih lambat agar aku punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan hati. Reno datang tidak lama setelah itu, dan begitu melihat wajahku yang pucat, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di sampingku, menatapku dengan kekhawatiran yang tidak berusaha ia sembunyikan. Aku mengambil napas panjang, berusaha menata kata-kata yang berantakan di kepalaku. Reno, aku. Suaraku bergetar sebelum kata-kata lain bisa keluar. Lalu tanpa menunggu lebih lama, aku menunjukkan hasil tes kehamilan yang sejak tadi kupegang erat. Reno terdiam lama. Begitu lama hingga aku bisa merasakan seluruh tubuhku membeku. Wajahnya berubah dari terkejut, bingung, lalu perlahan menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Takut, khawatir, dan tidak siap. Rani, ini. Suaranya pelan, hampir patah. Dalam momen itu, aku sadar bahwa hidup kami berdua baru saja berubah selamanya, dan tidak ada jalan kembali dari sini.